Pernikahan Kilat 5, edisi yang ke-61 hingga 75. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Zhou Nan langsung tenang dan dengan tegas menegur beberapa antek. Jangan tertawa. Sang jenderal pun menoleh dengan bijaksana. Apakah kamu bercanda? Setelah melihat Guru San dipermalukan, apakah kau masih mau makan daging? Lin King segera membantu Lu Xun berdiri dan mendudukkannya di kursi roda, dengan senyum tipis di wajahnya. Kalimat suamiku seorang pengemudi yang sangat baik sepertinya masih terngiang di telingaku. Lucu sekali. Tak lama kemudian, polisi tiba. Ketika beberapa antek melihat polisi, mereka bergegas menghampiri dengan emosi seolah-olah mereka telah melihat anggota keluarga mereka. Itu adalah pertama kalinya polisi melihat gangster seperti itu dan mereka menganggapnya agak ajaib. Rombongan tiba di kantor polisi. Sepanjang perjalanan, wajah Lu Xun hitam dan bau. Ketika mereka tiba di kantor polisi, seseorang yang dikenalnya mengenali Lu Xun dan segera menyajikan teh kepadanya dan bertanya, "Tuan ketiga, mengapa Anda ada di sini?" Lu Xun mendengus dingin. "Mengapa kamu di sini? Aku mungkin terlalu baik selama bertahun-tahun, dan beberapa orang mengira aku tidak bisa mengangkat pedang lagi, jadi aku datang ke sini." Polisi yang dikenal, Zhou Nan, umum. Jika saya katakan ini, akankah ada yang percaya? Lu Xun tidak memperhatikan ekspresi aneh orang-orang ini. Dia tampak tidak malu, tetapi orang lain malu. Dia dengan tenang melipat satu kakinya, mengambil mangkuk teh dan mendekatkannya ke mulutnya. Sebelum menyentuhnya, dia berhenti sejenak, seolah teringat sesuatu, meniupnya 2 kali, lalu menyerahkannya kepada Lin King. "Minumlah seteguk untuk mengusir rasa dingin." Lin King tertegun dan ingin menolak. Lagi pula, teh tersebut diberikan kepada Lu Xun oleh orang lain karena rasa hormat. Namun mata Lu Xun menjadi lebih fokus dan dia berkata, "Patuhlah." Lin King menerima kebaikannya, menyesap teh hangat, dan benar-benar merasa hangat di sekujur badan. Tetapi dia tidak berani minum terlalu banyak pada malam hari karena takut tidak dapat tidur, jadi dia meletakkan cangkir teh itu kembali di atas meja. Pada saat ini, Lu Xun dengan tenang mengambil cangkir teh dan meminumnya dari lipstik Lin King. Pipi Lin King tiba-tiba terasa panas. Bukankah dikatakan bahwa Tuan Lu San tidak suka memakan apa yang sudah dimakan orang lain, dan tidak suka orang lain menyentuh apa yang sudah disentuhnya? Pada saat ini, Zhou Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya lagi. "Apakah kamu harus begitu telanjang dalam menunjukkan kasih sayangmu? Lagi pula, apakah ini masih tuan ketiga yang pergi begitu saja setelah seseorang menggigit ikan dari piringnya?" Sungguh misterius. Menghadapi tatapan terkejut semua orang, Lu Xun berkata dengan tenang, "Dengarkan dulu pernyataan dari istriku dan aku. Cepatlah, istriku perlu tidur nyenyak malam ini." Polisi itu bereaksi dan bertanya dengan cepat. "Maaf, Tuan San, mengapa Anda pergi ke sana larut malam?" Jalan-jalan dengan guguk. Polisi itu melirik sang jenderal dengan pandangan meremehkan. Bagaimana bisa guguk besar yang begitu baik berubah menjadi berantakan seperti ini? Sang jenderal tampaknya memahami ekspresi polisi itu dan menjerit sedih. Lin King tiba-tiba merasa bahwa guguk itu agak menyedihkan. Polisi bertanya kepada para penjahat itu apa yang mereka lakukan di sana. Beberapa antek mengubah pernyataan mereka. "Saya hanya merasa sedikit tidak beruntung dan pergi menemui wanita itu untuk meminta sejumlah uang. Saya melihat dia berjalan sendirian dan berpikir itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk menyerangnya." Lin King mengerutkan kening dan mengulangi apa yang dikatakan antek itu sebelumnya. Si antek tetap bersikeras. "Tidak, kamu salah dengar." Polisi mengetuk meja dan berbisik, "Apakah Anda salah dengar? Kami akan menyelidikinya." Setelah diinterogasi selama setengah jam, polisi itu berdiri dan menyuruh Lu Xun pergi. "Tuan ketiga, jangan khawatir. Kami akan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Namun, kasus ini..." Saat dia berkata demikian, petugas polisi itu melirik Lin King dan berkata, "Bagaimana kalau kita klasifikasikan sementara sebagai perampokan? Bagaimana menurutmu?" Lu Xun tentu saja tahu apa yang dimaksud polisi. Lagi pula, menuduh Lin King melakukan penyerangan tidak senonoh akan mendatangkan kritik negatif, jadi dia mengangguk. "Lakukan saja apa yang kau katakan. Tapi tambahkan aturan tentang perundungan terhadap penyandang cacat." Polisi, lihatlah ketiga antek yang ketakutan itu. Siapa yang menindas siapa? Zhou Nan mendorong Lu Xun menjauh. Begitu dia keluar dari pintu,
Lusun meliriknya dan berkata, pergi dan selidiki dengan saksama. Ngomong-ngomong, suruh seseorang mencabut semua rambut ketiga antek itu satu persatu. Jika kau berani menarik rambut istrinya, kau bunuh diri saja. Zhou Nan sedikit terdiam, tetapi setelah menerima perintah dan mengantar Lusun serta Lin Qing ke mobil, dia membawa sang jenderal ke toko perawatan hewan peliharaan dan menyampaikan pengaturan Lusun. Segera, sopir itu membawa Lusun dan Lin Qing kembali ke apartemen. Begitu memasuki ruangan, Lusun meraih tangan Lin Qing dan menatapnya dengan penuh tanya. Ayu, bisakah kamu berhenti menjadi Tuan Lu untuk sementara waktu? Lin Qing memandang Lusun dengan bingung. Lusun memegang tangannya dengan lembut. Beri aku waktu setengah jam, aku ingin memelukmu dan menjadi suami yang baik. Lin Qing lalu teringat perkataannya saat kencan buta, bahwa saat sesuatu terjadi, dia berharap ada yang memeluknya dan peduli padanya alih-alih malah menyalahkannya, jadi dia mengangguk. Lusun menariknya untuk duduk di pangkuannya, memeluknya dengan lembut, dan membelai punggungnya dengan hati-hati. Ini salahku, aku tidak melindungimu dengan baik dan membuat Nyonya Lu takut. Hati Lin Qing terasa hangat. Itu bukan urusanmu. Tidak, masalah ini disebabkan olehku. Zhou Nan sudah mengetahui kebenarannya. Lin Qing mendengar suara Lusun yang menyalahkan dirinya sendiri di atas kepalanya. Dia tertegun sejenak dan mendongak, lalu dia mendengar Lusun berkata. Mereka dikirim oleh Wu Haotian. Wu Haotian adalah sepupu Lu Minghua. Lin Qing mengerutkan kening. Mengapa ini berhubungan dengan Lu Minghua lagi? Lusun terkekeh. Tidak sulit untuk menebaknya. Setelah melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, Lu Yan akan segera kembali. Dia gelisah dan ingin sekali menemukan cara untuk menghancurkanmu, tetapi pada akhirnya, masalah ini tetap salahku. Menghadapi tatapan bingung Lin Qing, Lusun mengusap kepalanya. Lu Minghua menginvestasikan 10 juta di perusahaan pinjaman Baili milik Wu Haotian, meminjamkan uang dengan suku bunga tinggi. Mata Lin Qing membelalak kaget. Ini ilegal, Lusun mengangguk. Hari itu, Lu Minghua menyewa sekelompok troll untuk menjelek-jelekkanmu di internet. Aku sangat marah. Ditambah lagi, aku mendengar bahwa perusahaan Baili telah merugikan banyak orang, jadi aku melaporkan perusahaan itu. Saya mendengar dari Zhou Nan bahwa beberapa orang pergi ke perusahaan Baili untuk meminjam uang karena anggota keluarga mereka sakit dan mereka tidak punya cara untuk meminjam uang dari tempat lain. Pada akhirnya, mereka kewalahan dengan bunga majemuk dan bunuh diri. Saya pikir dengan melaporkan kasus ini, saya tidak hanya bisa membalas dendam kepada Lu Minghua, tetapi juga bisa berbuat baik kepada orang-orang miskin yang sedang meminjam uang. Lin Qing terkejut ketika mendengar ini. Dia menekan punggung tangan Lusun dengan tangannya yang besar dan berkata, kamu melakukan hal yang benar. Ketidaktahuan Lu Minghua adalah kesalahannya, bukan kesalahanmu. Lin Qing tidak menyangka bahwa Lusun memiliki sisi yang begitu saleh. Keduanya berpelukan sejenak sebelum Lin Qing teringat apa yang dikatakan rekannya tentang cincin itu di pagi hari. Dia tiba-tiba berdiri tegak dan berkata, ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu, bukankah kamu mengatakan cincin ini tidak mahal? Rekan kerjaku mengatakan harganya puluhan juta. Benar-benar, Lusun tersenyum tipis. Wajah Lin Qing sedikit berubah, dan dia bertanya dengan ragu-ragu. Jadi, kamu pernah berbohong padaku sebelumnya. Hati Lusun bergetar, dan dia sangat menyadari masalahnya. Dia memalingkan mukanya dan bahtuuk beberapa kali. Ketika dia berbalik lagi, dia tampak lemah. Cincin ini jelas tidak murah. Ketika Lin Qing mendengar apa yang dikatakan Lusun, dia bergegas melepaskannya. Tetapi aku mengatakan ini karena aku takut kau tidak mau memakainya. Lagi pula, aku orang yang sakit-sakitan, jadi aku tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu. Aku hanya bisa memberikan apa yang telah aku usahakan di masa lalu. Lin Qing berhenti sejenak, dan Lusun dengan cepat mendorong cincin itu ke atas. Matanya tertuju pada tangan yang indah itu, yang menurutnya indah tidak peduli dari sudut pandang manapun. Aku membeli cincin ini saat aku masih kaya. Saat itu aku berpikir untuk memberikannya kepada wanita yang kucintai suatu hari nanti. Kemudian, aku bertemu denganmu. Jadi, Nyonya Lu, jangan menolak, ya. Lin Qing melirik apartemen itu, lalu ke cincin itu, dan berkata dengan lembut, saya khawatir itu adalah Tuan Lusan. Apa yang dia hasilkan sebelumnya sudah cukup untuk hidup seumur hidup. Lusun terkekeh dan tidak menyangkalnya. Dia punya begitu banyak uang,
sehingga dia bahkan tidak tahu berapa jumlah uangnya. Bagaimanapun, Anda tidak bisa menghabiskan semuanya. Dia benar-benar tidak menganggap serius cincin bernilai puluhan juta ini. Dia juga ingin menunggu sampai Lin King lebih menerimanya, lalu membeli satu yang bernilai ratusan juta untuk dipakai bersenang-senang. Setelah beberapa saat, Zhou Nan datang bersama sang jenderal yang baru saja mandi. Ketika Lin King melihat Zhou Nan muncul, dia segera berdiri. Lu Xun menahannya dan membujuknya. Kamu harus duduk di pangkuanku, dan jenderal akan mengenalimu di masa depan. Lin King awalnya merasa ragu, tetapi menghadapi guguk sebesar itu, dia tetap saja merasa sedikit takut. Lupakan saja, duduk saja di pangkuan Lu Xun. Lagi pula, bukan berarti Zhou Nan belum pernah melihatnya sebelumnya. Lin King merasa bahwa dia tampaknya menjadi lebih bermuka tebal akhir-akhir ini. Lu Xun menjentikkan jarinya, memberi isyarat kepada jenderal untuk mendekat, dan memperkenalkannya kepada Lin King dengan suara lembut. Ini adalah hewan peliharaan keluarga kami, bernama Jenderal. Lin King tidak berani bergerak, dan memanggil dengan hormat. Jenderal, bagus. Lu Xun terkekeh. Ayu, kamu tidak perlu takut. Jenderal kami sangat patuh dan imut. Lin King berpikir dalam hati. Bagaimana ini bisa lucu? Melihat Lin King tidak mempercayainya, Lu Xun melirik sang jenderal. Jantung sang jenderal seketika bergetar. Apa yang seharusnya dilakukan guguk itu? Bersalaman, Lu Xun memerintahkan. Sang jenderal agak konyol. Apa yang lucu tentang ini? Lu Xun memberinya pandangan memperingatkan. Pegang tanganmu, jika cakarmu menyentuh istriku, kau akan mati. Sang jenderal membuka matanya lebar-lebar, mengusap-usap tanah dengan cakarnya, lalu dengan gemetar mengulurkan telapak tangannya yang berbulu. Lu Xun tersenyum hangat pada Lin King lagi. Pegang dan lihat, dia berperilaku sangat baik dan tidak akan menggigit. Zhou Nan, bukankah kamu baru saja menggigit dua orang kutu kupret itu? Kemampuan guru ketiga untuk berbohong dengan mata terbuka telah mencapai tingkat baru. Lin King memandangi kaki berbulu itu dan merasa sedikit tergerak. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar dan dengan lembut menyentuh punggung tangannya. Melihat bahwa guguk itu benar-benar tidak berkeberatan, ia pun berjabat tangan dengannya. Bantalan daging di bawah tangan terasa lembut dan lembut saat disentuh, sungguh menyembuhkan. Jenderal itu tidak pernah disentuh seperti ini sebelumnya, dan rasanya sedikit gatal, jadi dia mengeluarkan suara pelan. Lu Xun memerintahkan lagi, kemarilah dan tepuk kepalaku. Sang jenderal melangkah maju dengan patuh dan menjulurkan kepalanya ke depan. Lu Xun meraih tangan Lin King dan menyentuh dahi sang jenderal. Setelah Lin King terbiasa, dia perlahan menjadi lebih berani dan mulai membelai kepala guguk itu sendiri. Wanita memiliki kekuatan yang berbeda dari pria. Sang jenderal merasa sangat nyaman hingga matanya menyipit dan dia terus menangis. Melihat ini, mata Lu Xun sedikit gelap. Lin King merasa semakin tertarik dengan benda itu semakin dia menyentuhnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Lu Xun. Bisakah aku memberinya makan di masa mendatang? Apakah dia akan mendengarkanku? Bisakah aku mengajaknya jalan-jalan saat kamu tidak ada? Lin King sebenarnya sedikit khawatir situasi seperti malam ini akan terjadi lagi. Akan jauh lebih aman jika dia membawa guguk bersamanya. Ya, Lu Xun menanggapi dengan penuh keyakinan. Lin King sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu ambil pusing. Dia berpikir bahwa dia harus perlahan-lahan mengembangkan perasaan terhadap jenderal. Namun yang tidak diketahui Lin King adalah ketika jenderal masih anak guguk, ada profesional yang melatihnya menggunakan foto dan barang-barang milik Lin King. Tujuan melakukan ini adalah untuk memastikan bahwa jika Lin King bertemu dengan jenderal suatu hari, jenderal tidak akan menyerangnya. Setelah bermain dengan guguknya sebentar, Lin King kembali ke kamar utama untuk mandi dan beristirahat. Begitu pintu kamar utama tertutup, Lu Xun menendang jenderal itu. Jenderal itu berteriak, merasa sedikit kesal. Mata Zhou Nan membelalak. Tuan ketiga, mengapa Anda menendangnya? Tidakkah kau lihat betapa kerasnya binatang kecil itu menjerit ketika Ayu menyentuhnya untuk pertama kali? Zhou Nan, apakah Anda akan minum cuka ini juga? Tuan ketiga, itu seekor guguk. Seorang pria. Zhou Nan. Jenderal itu tampaknya memahami apa yang dikatakan orang-orang dan berteriak dengan nada mengeluh. Zhou Nan menghampiri dan mengusap kepalanya. Jangan menggonggong lagi. Kalau kau terus menggonggong, aku akan memotong buah zakarmu. Sang jenderal langsung diam. Di kamar tidur utama,
Lin Qing baru saja berbaring ketika Lu Xiaoshan mengiriminya pesan WeChat. Selamat malam, Nona Lin. Saya mengirim pesan lain di WeChat. Selamat malam, Ibu Lu. Lin Qing tersenyum dan membalas kedua akun tersebut. Selamat malam. Tepat saat aku hendak mematikan teleponku, sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Kakak Ayu, jangan marah sama kakak senior Luyan, ya. Semua kesalahan itu salahku. Ketika Lin Qing mendengar ini, wajahnya berubah. Dia tidak menyangka kalau yang menelepon adalah adik perempuannya Luyan. Dia merasa sedikit jijik. Kamu tidak perlu minta maaf padaku sekarang. Tidak perlu. Aku tidak akan mengatakan aku memaafkanmu. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, tutup telepon sekarang. Kakak Yu, terdengar suara cemas dari ujung telepon yang lain. Kau masih menyalahkanku saat berkata begitu. Saudari Ayu, apa yang saudari inginkan agar aku dapat memaafkan saudaraku? Katakan saja padaku, aku akan melakukannya sekarang. Tapi tolong jangan blokir aku, oke? Dia depresi sepanjang hari ini. Kesalahan yang sering terjadi di tempat kerja. Li Menglan, Luyan dan aku sudah selesai. Lin Qing menyela perkataan suster muda Luyan, aku sudah menikah. Tidak pantas bagimu untuk menelepon dan menggangguku sekarang. Tidak ada yang lain. Aku tutup teleponnya. Setelah mengatakan itu, Lin Qing hendak menutup telepon. Tetapi suara yang lebih mendesak datang dari Li Menglan di ujung telepon lainnya. Kakak Yu, bagaimana mungkin kau bisa menikah dengan orang lain? Apakah kau benar-benar lupa bagaimana kakak senior Luyan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu? Tangan Lin Qing yang memegang telepon tiba-tiba berhenti. Setelah pulih, dia menutup telepon dan memblokir nomor tersebut. Setelah mematikan telepon, Lin Qing bersandar pada layar tempat tidur, wajahnya menjadi gelap, dan pikirannya tak dapat menahan diri untuk melayang ke kejadian beberapa tahun yang lalu. Itu terjadi ketika saya masih mahasiswa tahun kedua. Itu adalah hari ulang tahun wanita tua dari keluarga Lu, dan sebagai tunangan Luyan, dia tentu saja termasuk di antara tamu undangan. Hari itu, seluruh keluarga pergi untuk merayakan ulang tahun Nyonya Lu. Nyonya Tua Lu menerima kebaikan semua orang dan menyuruh anak-anak muda untuk pergi keluar dan bersenang-senang tanpa harus menemaninya, seorang wanita tua. Saya tidak tahu siapa yang menyarankan bermain petak umpet saat itu. Dia dan Lin Miao Miao bersembunyi di gubuk jerami di bukit belakang villa keluarga Lu. Lin Miao Miao khawatir seseorang akan menemukan mereka, jadi dia mengunci pintu gubuk itu. Setelah menunggu lama, tidak seorang pun menemukan mereka. Tetapi tidak seorang pun menduga akan terjadi kebakaran hebat di luar gubuk itu. Api menyebar dengan cepat mengikuti angin gunung dan segera menghanguskan seluruh gubuk. Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Asap tebal mengepul, dan dia dan Lin Miao Miao segera terjatuh ke tanah. Saat dia masih sadar, dia melihat keluarganya telah menemukan mereka. Dengan ledakan keras, ketiga bersaudara itu bekerja sama untuk mendobrak pintu yang terkunci. Mereka bergegas masuk dan segera menggendong Lin Miao Miao dan berjalan keluar ketika mereka melihatnya tergeletak di tanah. Tidak seorang pun menyadari bahwa dia berbaring tidak jauh darinya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Tenggorokannya serak karena asap dan dia hanya bisa mengeluarkan suara sangat lemah. Namun, saya tidak tahu apakah ketiga bersaudara itu tidak mendengarnya. Mereka hanya bergegas keluar dari lautan api tanpa menoleh ke belakang, melindungi Lin Miao Miao. Dia begitu putus asa saat itu ketika dia melihat ketiga saudara lelakinya melindungi satu-satunya saudara perempuan mereka, Miao Miao, dan bergegas keluar dari lautan api. Dia benar-benar tidak tahu betapa irinya dia. Betapa putus asanya. Untuk sesaat, dia berpikir, bagi seseorang seperti dia yang terlahir tak diberkati, mungkin dikubur di lautan api adalah hasil terbaik. Tapi dia benar-benar tidak ingin mati. Dia masih sangat muda. Di saat putus asa dan cemas, dia mendengar suara Luyan datang dari luar rumah. Meneleponnya lagi dan lagi. Ayu, apakah Ayu ada di sana? Ayu masih di dalam. Setelah itu, dia tidak dapat mendengar dengan jelas. Yang didengarnya hanyalah suara orang di luar membujuk Luyan agar tidak masuk, sambil berkata bahwa api telah membakar balok atap dan balok itu bisa runtuh kapan saja, yang mana sangat berbahaya. Setelah itu, dia samar-samar melihat sosok tinggi bergegas ke lautan api dengan tegas, memeluknya tanpa ragu-ragu, dan berteriak padanya. Lin Qing, kamu tidak boleh tidur.
Kamu tidak boleh tidur. Aku akan membawamu keluar sekarang, dan kamu pasti tidak akan mati. Saat itu, dia masih berpikir. Dia tidak menyangka Luyan yang kurus bisa sekuat itu. Anda pasti tidak akan mati. Betapa indahnya bahasa itu. Tetapi dia sebenarnya sangat mengantuk, dan kelopak matanya begitu berat sehingga dia tidak bisa membukanya. Dia samar-samar ingat bahwa Luyan membawanya keluar dari gubuk. Baru saja melangkah beberapa langkah, terdengar suara bangunan riyuntuh di belakangku. Sebelum dia menutup matanya, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Tersimpan. Saya hampir mati di sana. Pria inilah yang memberiku kehidupan kedua. Ternyata ada orang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk diri mereka sendiri. Dia akhirnya tidak kalah dengan Lin Miao Miao. Kemudian, saat dia terbangun, Luyan sedang gelisah menjaga sisi tempat tidurnya. Saat itu ia berpikir, kalau ia bertemu dengan seseorang yang bersedia mengorbankan nyawanya untuknya, ia akan menikahinya. Mengingat masa lalu, Lin King mendesah dalam-dalam. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, sebenarnya sebelumnya, dia dan Luyan tidak pernah populer ataupun sukses dalam hubungan mereka. Perubahan yang nyata seharusnya terjadi dengan kebakaran besar ini. Sejak hari itu, dia bertekad untuk bersama Luyan dan menjadi jauh lebih antusias terhadapnya. Lin King pun memaafkan semua kekurangan Luyan selama hubungan mereka karena rasa terima kasihnya kepada Luyan karena telah menyelamatkan hidupnya. Misalnya, dia tidak hadir di perusahaan, membiarkan adik perempuannya yang seorang penata rias teh hijau berganti-ganti di antara mereka, dan berbagai pandangannya terhadap ibu mertua dan menantu perempuan membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Lin King menjadi lebih rasional. Sebenarnya banyak hal yang tidak pantas terjadi antara dia dan Luyan, namun semuanya tertutupi oleh kebaikan hati yang menyelamatkan nyawa. Sekarang setelah kupikir-pikir, mungkin bukan hal buruk jika mereka berdua tidak menikah. Namun, apakah dia dan Lu Xun cocok? Memikirkan Lu Xun, Lin King tiba-tiba menjadi penasaran seperti apa lingkaran pertemanan Lu Xun. Dia tak dapat menahan diri untuk menghidupkan kembali ponselnya dan mengklik momen-momen Lu Xun, dan melihat bahwa Lu Xun baru saja mengeposkan sebuah pembaruan. Di lingkaran pertemanan Lu Xun, dia menuliskan tanggal hari ini. Kita pergi kencan buta. Sekelompok eksekutif di bawah ini. Ini benar-benar kencan buta. Lin King tersenyum dan hendak keluar dari lingkaran pertemanannya ketika dia melihat Zhou Nan juga telah memposting lingkaran pertemanan dengan foto jenderal terlampir. Membawa sang jenderal untuk merapikan rambutnya, tetapi dia menolak melakukannya. Tidak ada jalan lain, pada akhirnya harus guru ketiga yang datang sebelum dia bersedia melakukannya. Hari ini, apakah jenderal kita mengagumkan Anda? Duan Xiaobai adalah orang pertama yang berkomentar. Ya ampun, ini sangat menarik perhatian. Bagaimana sang jenderal menyinggung orang ketiga? Duan Xiaobai, hahaha, saya harus menyimpannya. Lain kali kalau jenderal itu datang menggangguku, aku akan memperbesar foto itu dan menunjukkannya padanya, lalu membuatnya mual sampai mati. Lin King tidak menambahkan Duan Xiaobai di WeChat, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat komentarnya. Dia hanya memandang foto sang jenderal sekilas dan tidak dapat menahan tawa. Saya kira Lu Xun melakukan semua ini untuknya, bukan? Berpikir bahwa seseorang melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkannya, Lin King tidak dapat menahan senyum, dan kemudian dia tidur nyenyak malam itu. Keesokan harinya, Lu Xun bangun pukul 5.30 dan diam-diam melakukan latihan pagi di kamar tidurnya. Dia selalu berdisiplin diri dan memiliki persyaratan tertentu untuk bentuk badannya. Dan setelah membaca rencana cinta Duan Xiaobai, dia semakin merasa bahwa otot perut itu penting. Pada saat kritis, Anda bisa merayu. Setelah menyelesaikan serangkaian latihan, Lu Xun mendorong kursi roda keluar dari ruang tamu. Tak lama kemudian, Zhou Nan datang membawa sarapan. Melihat istrinya belum juga bangun, ia pun bergegas melaporkan pekerjaannya. Tuan ketiga, tadi malam orang-orang kami mencabut rambut ketiga antek itu satu persatu. Mereka sangat kesakitan, tetapi mereka tetap menolak untuk mengidentifikasi Wu Haotian. Saya menduga bahwa Wu Haotian berjanji kepada mereka bahwa jika mereka tidak mengkhianatinya setelah tertangkap, utang itu akan dihapuskan. Ini adalah cara kerjanya yang biasa. Ya, Lu Xun menyesap tehnya dan menatap keluar jendela Prancis dengan tatapan yang dalam. Perampokan itu belum dilakukan. Mereka tahu bahwa meskipun mereka dihukum, hukumannya tidak akan terlalu berat.
Mereka mempertimbangkan dua pilihan dan memilih yang lebih ringan. Tidak mengherankan jika mereka melakukan ini. Awasi Wu Haotian. Ya, begitu Zhou Nan menjawab, Lin Qing langsung keluar dan tampak terkejut saat melihat Zhou Nan. Asisten Zhou, sepagi ini. Nyonya, saya di sini untuk membawakan sarapan dan makanan untuk jenderal. Lin Qing masuk ke dapur, mengeluarkan daging yang telah dicairkan tadi malam, memasaknya dengan cepat, lalu mengangkatnya dan berkata, lain kali, aku tidak akan mengganggumu untuk membawakan makanan untuk jenderal. Aku bisa memasaknya untuknya. Sambil berbicara, Lin Qing mengeluarkan mangkuk bersih, menuangkan daging ke dalamnya, menoleh dan berkata kepada Zhou Nan. Saya mengerjakan beberapa pekerjaan rumah sebelum tidur tadi malam. Makanan guguk tidak boleh diberi garam. Jangan khawatir, saya bisa merawat jenderal dengan baik. Saat dia berkata demikian, Lin Qing mendorong mangkuk guguk itu ke depan dan menatap sang jenderal dengan penuh semangat. Makanlah. Sang jenderal melirik daging babi dalam mangkuk dengan tatapan muram dan terlalu malas untuk bergerak. Senyum di bibir Lin Qing membeku dan dia menatap Zhou Nan dengan bingung. Nyonya, biar saya saja. Jenderal hanya makan daging sapi Kobe yang diterbangkan setiap hari dari Jepang. Daging sapi Kobe. Lin Qing tampak terkejut, daging sapi jenis ini sangat mahal. Ya, dan ia hanya memakan makanan segar yang diterbangkan setiap hari. Ia tidak akan memakan apapun yang sudah berumur lebih dari 8 jam. Lin Qing membelalakkan matanya. Apakah tidak apa-apa jika guguk ini sangat pilih-pilih makanan? Zhou Nan dengan cekatan menggoreng steak. Dan sang jenderal hanya mengenali yang ini. Kandungan marbling steak pasti 60%. Dia tidak akan makan yang kurang dari ini. Lin Qing, itu sudah menjadi roh. Saat menggoreng steak, tingkat kematangannya hanya perlu 70%, kurang satu atau lebih. Lin Qing tidak dapat mempercayainya. Asisten Zhou, apakah yang Anda katakan itu benar? Ya, mungkin karena guguk mengikuti tuannya. Temperamen dan kebiasaan makan sang jenderal sama persis dengan tuan ketiga, terutama licik. Lu Sun. Setelah mengatakan itu, Zhou Nan dengan tajam memperhatikan bahwa udara di sekitarnya menjadi sedikit lebih dingin, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Nyonya, maksud saya adalah bahwa segala sesuatu mengikuti pemiliknya. Jenderal itu sama seperti tuan ketiga, keduanya sangat berselera. Lin Qing, apakah ini yang Anda maksud? Lin Qing tidak begitu percaya pada awalnya. Tetapi ketika dia melihat Zhou Nan memotong steak menjadi potongan-potongan kecil dan menaruhnya di mangkuk khusus guguk yang dibawanya, sang jenderal dengan cepat mengibaskan ekornya dan mulai makan, jadi dia mempercayainya. Jadi dia menatap Lu Sun dengan penuh arti. Sayang, daging sapi Kobe yang diterbangkan setiap hari dengan pesawat khusus itu tidak murah, kan? Apakah ini juga sisa dari keuntungan sebelumnya? Jantung Zhou Nan berdebar kencang. Mah Tei, terlalu banyak bicara. Dia segera menjawab, benar sekali. Tuan ketiga kita dulu sangat kaya. Dia bisa memesan apa saja selama beberapa tahun. Dia memesan daging sapi Kobe ini selama 50 tahun, dan membayar lunas saat itu juga. Dia bisa memakannya sampai Mah Tei. Mendengar kata sendawa, sang jenderal tiba-tiba menggertakkan giginya ke arah Zhou Nan dengan ganas. Setelah menyeruput beberapa kali, ia meneruskan memakan daging sapi Kobe-nya. Lin Qing melirik Lu Sun dan bertanya, apakah yang dikatakannya benar? Lu Sun mengangguk. Jadi kamu benar-benar tidak punya uang sekarang? Tidak sebagus sebelumnya, Lu Sun menjawab dengan tenang. Oh, jadi sang jenderal mendapat keuntungan dari keberhasilanmu di masa lalu. Itu benar, Lu Sun terus mengangguk. Kalau begitu, peliharalah guguk dan gunakan pesawat khusus untuk mengangkut daging sapi Kobe Jepang. Di masa depan, anak-anak kita hanya bisa menjalani kehidupan biasa-biasa saja sesuai dengan situasi keuangan Anda saat ini. Dengan kata lain, anak dari guru ketiga hidup lebih buruk dari seekor guguk. Apakah ini yang Anda maksud? Lu Sun, Zhou Nan. Oh sial, Nyonya, saya, Zhou Nan, memuji Anda dalam hati saya. Lin Qing tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat ekspresi frustrasi Lu Sun. Kau benar-benar berpikir dia bodoh. Jika dia masih percaya bahwa Lu Sun adalah orang miskin, dia terlalu bodoh. Namun, ini tidak sulit untuk dipahami. Tuan ketiga, yang merupakan tokoh kuat di Jiangcheng, bukanlah orang bodoh. Sekalipun dia mengundurkan diri,
dia pasti mempunyai beberapa trik tersembunyi. Lin King terlalu malas untuk mengeksposnya saat ini. Bagaimanapun, dia tidak membenci orang kaya. Jika dia bisa hidup enak, siapa yang mau hidup miskin? Lin King duduk di meja makan, membuka sarapan yang dibawa Zhou Nan, dan tercengang setelah melihatnya. Kok bisa ya, mirip sama yang tanteku dulu waktu datang ke rumah kita. Zhou Nan mengangguk. Itu bibi dari rumah lama. Tuan ketiga khawatir kalau sarapan yang dimasak bibi akan mengganggu istirahatmu. Jadi dia meminta bibi untuk memasak di apartemenku. Aku akan membawanya ke sini setelah dia selesai memasak. Hati Lin King tiba-tiba menghangat. Dia tidak menyangka Lu Xun begitu perhatian dan penuh perhatian. Dia bertanya dengan santai, di mana asisten Zhou tinggal. Saya juga tinggal di komunitas ini. Pada tahun-tahun awal, Tuan ketiga juga membelikan saya sebuah apartemen kecil di komunitas ini sehingga saya bisa datang ke sini dengan nyaman di pagi hari. Zhou Nan terdengar sedikit aneh dan malu. Lu Xun menatapnya dalam-dalam, tatapan yang seolah berkata, sekarang kau tahu siapa tuannya. Lin King tertegun sejenak, lalu berkata, baiklah, tidak perlu dijelaskan, ini pasti hasil kerja tuan ketiga di masa lalu. Zhou Nan tertawa datar beberapa kali. Nyonya benar. Setelah sarapan, Lin King keluar. Begitu aku keluar, aku menerima pesan teks dari Lu Xun. Istriku, aku salah. Sambil menunggu lift, Lin King menjawab. Ada apa? Lu Xun, kesalahannya adalah mencampur-adukan apa yang menurutku buruk dengan apa yang menurutmu buruk. Lin King, Lu Xun, aku tidak berbohong padamu, istriku. Kekayaan saya benar-benar menyusut banyak, mungkin setengahnya. Saya jauh lebih miskin dari sebelumnya. Lin King, saya terlalu berpikiran sempit. Lu Xun, tentu saja, uang ini cukup untuk anak-anak kita agar hidup lebih baik daripada jenderal. Lin King, yah, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa berdebat dengan Lu Xun. Dia tidak membalas pesan itu dan langsung berjalan menuju lift. Setelah beberapa saat, telepon berdering. Lin King menjawab panggilan itu, dan suara tangisan datang dari ujung telepon yang lain. Kakak Ayu, maafkan kakak senior Luyan. Aku sangat sedih tadi malam sehingga aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Kakak Yu, semua kesalahan itu adalah kesalahanku. Kalian boleh memukul atau memarahiku, tapi jangan abaikan aku. Lin King tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Li Menglan, sudah cukup. Jangan mengganti nomor teleponmu untuk meneleponku. Jika kita perlu membicarakan masalah ini, Luyan harus berbicara kepadaku. Ini masalah kita berdua. Tidak, Saudari Yu, Anda menyalahkan saya. Saya bisa mengerti itu. Bolehkah saya berlutut untuk Anda sekarang? Saya akan menelepon Anda lewat video call, Anda menjawabnya, dan saya akan berlutut agar Anda melihatnya. Saat suara itu jatuh, suara Luyan datang dari ujung telepon yang lain, mendekat dari jauh. Adik perempuan, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu berlutut? Mendengar suara Luyan, Lin King tersenyum sinis. Teh hijau kecil, kau berakting untuk Luyan pagi-pagi begini. Kakak Yu, suara Li Menglan yang tercekat terdengar dari ujung telepon, aku bukan orang seperti itu. Kamu sudah salah paham terlalu dalam. Aku benar-benar ingin kamu berbaikan dengan kakak laki-lakimu. Saat berikutnya, suara mencela Luyan datang dari ujung telepon yang lain. Seharusnya Luyan yang merampas telepon itu. Ayu, bagaimana bisa kau memperlakukan adik junior seperti ini? Kau bahkan memanggilnya teh hijau. Lihat dirimu sekarang, apakah kau masih terlihat seperti seorang guru? Setelah terdiam sejenak, Luyan mendesah. Ayu, aku tahu aku tidak pergi dengan baik kali ini. Aku mengerti kamu marah. Tapi kenapa kamu jadi? Aku hampir tidak mengenalimu lagi. Lin King tersenyum dingin. Apakah ini yang pantas diterima seorang guru? Aku tidak bisa berkata apa-apa, dan aku harus mengatakan hal-hal baik kepada teh hijau yang sok hebat. Dan kemudian menunggumu memberiku penghargaan guru terbaik di akhir tahun. Luyan mengerutkan kening. Ayu, mengapa kamu berbicara begitu kasar sekarang? Aku ingat kamu sangat lembut sebelumnya. Sambil berbicara, Luyan mengambil telepon dan berjalan beberapa langkah menjauh, merendahkan suaranya dan berkata, Ayu, adik junior berbeda dari kita. Kita memiliki latar belakang keluarga yang baik dan percaya diri. Namun adik perempuan saya berasal dari keluarga miskin dan dia memiliki harga diri yang rendah secara pribadi.
Kamu tidak bisa memprovokasi dia seperti ini. Lu Yan, suara Lin King menjadi lebih berat. Apakah aku mengatakan bahwa masalah di antara kita harus diselesaikan olehmu dan aku, dan jangan biarkan orang luar ikut campur? Ayu, adik junior bukan orang luar. Ya, saya orang luar. Lin King tersenyum lelah. Lu Yan, aku lelah. Jangan memaksaku mengganti nomor ponselku. Katakan pada adik perempuanmu itu, jika dia meneleponku lagi untuk menggangguku, aku tidak akan bersikap sopan. Ayu, kenapa kamu tidak mengerti? Adik junior melakukan ini demi kebaikan kita sendiri. Dia berharap kita bisa berbaikan. Ini berbeda dengan apa yang kamu pikirkan. Lu Yan menjelaskan dengan cemas. Lu Yan, bisakah kamu lebih dewasa? Lin King menyela Lu Yan. Lu Yan tertegun sejenak, dan kemudian dia mendengar suara yang sangat tenang datang dari ujung telepon yang lain. Kapan kamu akan kembali? Kapan kita akan menjadi orang dewasa dan menyelesaikan masalah antara kamu dan aku secara langsung? Kamu telah absen sejak kita mulai berpacaran. Anda tidak dapat selalu mengandalkan komunikasi telepon seluler untuk menyelesaikan semua masalah. Kamu mengatakan adik perempuanku berasal dari keluarga miskin, dia menyedihkan dan memiliki harga diri yang rendah. Tetapi Lu Yan, apakah kamu pernah mengalami hidupku dari sudut pandangku? Apakah Anda benar-benar mengerti bagaimana saya hidup di keluarga Lin selama ini? Baiklah, sekalipun aku menjalani kehidupan yang baik, tapi Li Menglan lemah, haruskah aku biarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Karena menurutmu tidak apa-apa jika orang luar selalu mencampuri urusan pasangan, maka baiklah, aku juga akan membiarkan pelamarku menambahkanmu di WeChat dan menghubungimu sesering mungkin. Ayo, rasakan sendiri. Setelah selesai berbicara, Lin King menutup telepon dan segera menambahkan nomor itu ke daftar hitam. Ketika dia tiba di sekolah, dia masih merasa sedikit marah. Dulu tidak terjadi apa-apa, dan aku tidak menyadari banyak hal yang tidak pantas tentang Lu Yan. Jika sesuatu terjadi sekarang, masalahnya menjadi jelas. Karena dia dan Lu Yan telah berpacaran selama 3 tahun dan mereka masih memiliki banyak masalah, Lin King tiba-tiba merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya dan Lu Sun. Dia tidak memiliki kelas pada 3 periode pertama di pagi hari, jadi dia masuk ke WeChat dan mengirim pesan kepada majikannya. Selamat pagi, Tuan Lu. Ketika Lu Sun melihat pesan WeChat, dia tertegun sejenak, lalu menjawab dengan penuh semangat. Nona, Lin, selamat pagi. Lin King memikirkannya dan mengirim pesan WeChat ke Lu Sun. Saya punya 2 pertanyaan untuk Tuan Lu. Ketika Lu Sun melihatnya, dia langsung duduk tegak. Apakah ini ujian yang diberikan Ayu pada dirinya sendiri? Lu Sun menekan tombol suara. Nona Lin, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Lin King berpikir sejenak dan berkata, maaf, kalau kamu sedang berkencan denganku dan tahu sahabatku menguping pembicaraan kita di telepon, apakah kamu akan marah? Kalau dia mendengar sesuatu yang tidak pantas dan merampas ponselku, dia akan memarahi kamu. Bagaimana Anda akan menanganinya? Lu Sun tertegun sejenak dan tidak menganggap ini sebagai masalah. Baginya, masalah yang paling penting adalah apakah istrinya mencintainya atau tidak. Kesetiaan 2 orang yang sedang jatuh cinta terhadap satu sama lain merupakan masalah prinsip. Selain itu, semuanya tidak menjadi masalah. Namun, dia tetap menekan tombol suara dengan hati-hati untuk menjawab pertanyaan itu. Nona Lin, pertama-tama, saya rasa ini bukan masalah yang serius. Ketika gadis-gadis muda jatuh cinta, mereka selalu ingin seseorang memberi mereka nasihat. Saya pikir Nona Lin adalah orang dewasa yang punya pendapatnya sendiri. Fakta bahwa dia bisa membiarkan sahabatnya menguping pembicaraan teleponnya berarti pihak lain itu pastilah seseorang yang sangat dipercaya Nona Lin. Lagi pula, Bu Lin pasti merasa bahwa obrolan di antara kami tidak melibatkan privasi kedua belah pihak, atau bukan sekadar kata-kata yang ambigu, dan isinya adalah sesuatu yang dapat didengar oleh sahabatnya. Jadi, saya pikir, saya tidak perlu marah. Adapun apa yang kamu katakan tentang sahabatmu yang mengambil ponselmu dan memarahiku, perilaku ini memang agak tidak sopan. Tapi menurutku, sebagai sahabatmu, itu seharusnya demi kebaikanmu sendiri, aku bisa mengerti itu. Dan saya juga akan merenungkan kesalahan yang telah saya perbuat. Setelah jeda sejenak, suara Lu Sun, sehangat angin pegunungan, datang dari ujung telepon yang lain. Saya jadi penasaran,
menurut Nona Lin, berapa poin yang bisa saya peroleh dari jawaban ini, ya? Jantung Lin King berdebar kencang, dia tidak bisa berbuat apa-apa, nada akhir suara Lu Xun begitu rendah dan Mah Tei rasa, sungguh sangat memikat. Harus dikatakan bahwa jawaban Lu Xun benar-benar menyentuh hatinya. Namun dia tetap menjawab dengan tenang. Saya harap Tuan Lu mengatakan apa yang sebenarnya Anda pikirkan, dan tidak bermaksud menipu saya. Lu Xun tersenyum dan berkata, tentu saja. Kalau begitu, Nona Lin, silakan ajukan pertanyaan kedua. Lin King berpikir sejenak dan bertanya apa yang terjadi di pagi hari. Misalkan Anda adalah seorang guru dan seseorang membuat Anda kesal secara langsung, apakah Anda akan memarahi mereka? Saya akan. Lu Xun menjawab tanpa ragu, namun, jika pihak lain adalah seorang pelajar, saya mungkin akan menanganinya sesuai dengan situasi sebenarnya. Mengapa? Lin King jelas tidak menyangka Lu Xun akan menjawab begitu lugas. Karena jika saya seorang guru, saya akan bertanggung jawab terhadap murid-murid saya. Dari sudut pandang profesional, saya tidak bisa memberikan orientasi yang buruk kepada murid-murid saya. Namun jika menyangkut orang lain, saya bukanlah seorang guru dan saya tidak akan menoleransi hal itu. Bibir Lin King sedikit melengkung. Saat ini, tampaknya ketiga pandangan Lu Xun cukup sesuai dengan pandangan saya. Tentu saja, kita perlu lebih banyak mengamati dan tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Baiklah, aku akan memberimu tugas. Lin King mendorong WeChat Luyan. Mantan adik perempuan saya sering mengganggu saya. Saya sangat kesal padanya. Saya ingin meminta Tuan Lu untuk memberinya pelajaran. Lu Xun, jangan khawatir, Nona Lin, saya bisa melakukannya. Setelah mengirim pesan, Lu Xun tidak sabar untuk menambahkan Lu Yan menggunakan akun sekundernya. Catatan itu berbunyi, Guru Lin menyarankan saya untuk belajar pengetahuan arkeologi dari Anda. Saat Lu Yan menerima aplikasi WeChat, dia tercengang. Awalnya dia tidak ingin melewatinya, tetapi kemudian dia teringat perkataan Lin King, bahwa dia harus merasakan sensasi seolah ada seseorang yang datang di antara mereka, jadi dia melewatinya dengan gusar. Dia hanya tidak percaya bahwa dia tidak mampu menanggungnya. Setelah lamarannya disetujui, Lu Xiaoshan segera menyambutnya. Halo, nama keluarga saya Lu, dan saya sangat mengagumi Guru Lin. Saya mendengar bahwa Anda menekuni bidang arkeologi, dan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk menghancurkanmu, aku di sini untuk bergabung denganmu. Menurutku, mengenal lebih banyak teman berarti lebih banyak jalan. Lu Yan mengerutkan kening, merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia mengklik momen WeChat Lu Xiaoshan dan menemukan bahwa tidak ada rekaman di dalamnya, dan dia langsung tertawa. Ternyata itu adalah angka baru. Dia dengan tenang menjawab, Chen Mian, apakah itu menyenangkan? Aku tidak akan bermain denganmu untuk saat ini, aku harus bekerja. Setelah mengirim pesan WeChat, Lu Yan berhenti melihat ponselnya. Di sisi lain, wajah Lu Xun menjadi gelap karena ia gagal memberi inspirasi kepada keponakannya. Zhou Nan, yang berdiri di dekatnya, melirik sekilas ke halaman ponsel dan terkejut. Ini, bukankah ini sesuatu yang hanya akan dikatakan oleh gadis teh hijau kelas atas? Bagaimana guru ketiganya bisa mengerti? Saat berikutnya, Zhou Nan melihat Lu Xun dengan tenang membuka dokumen drama TV di laptopnya, siap memilih satu untuk ditonton. Drama ini termasuk Homecoming dan Princess Xinyu karya Lin Pinru. Mulut Zhou Nan berkedut. Tuan ketiga tidak pernah menonton drama sebelumnya, mengapa Anda mulai mengikuti ini? Oh, Duan Xiaobai yang memberikannya kepadaku. Dia berkata jika aku ingin mengejar seorang istri, aku harus belajar dari drama-drama TV ini. Zhou Nan, Duan Xiaobai juga mengatakan bahwa peran wanita simpanan dalam film ini sangat cocok untukku. Zhou Nan, tiba-tiba aku merasa sedikit simpati pada tuan muda kedua, yang bertemu dengan seorang nyonya yang pekerja keras dan penuh motivasi. Setelah menonton drama tersebut sebentar, Lu Xun kehilangan minat dan membuka rencana cinta Duan Xiaobai. Langkah pertama, berkenalan. Langkah 2, ambil inisiatif. Pria harus mengambil inisiatif untuk mengajak orang lain berkencan. Lu Xun juga menganggapnya masuk akal, jadi dia mengirim pesan WeChat kepada Lin King. Mes, Lin, saya ingin mengundang Anda menonton film malam ini. Saya ingin tahu apakah Nona Lin ada. Ketika Lin King menerima pesan itu, Chen Mian juga duduk di sebelahnya.
Dia meliriknya dan berkata, aku tidak menyangka kalau tuan ketiga tampak cukup sopan. Lin King mengangguk. Benar, banyak detail dalam hidupnya yang memberi orang gambaran tentang warisan dan kultivasi yang hanya bisa dimiliki oleh keluarga yang benar-benar kaya. Dia selalu bersikap sopan dan santun terhadap orang-orang yang disukainya. Dia sungguh sombong terhadap orang-orang yang dipandang rendah olehnya. Lin King tidak dapat menahan tawa. Tetapi dia memang punya modal untuk bersikap sombong. Chen Mian mengangkat alisnya dan bercanda, oh, aku tidak menyangka kamu begitu menghargainya. Baru beberapa hari. Aku mengatakan kebenaran. Lin King melotot ke arah Chen Mian dengan wajah merah, dan dengan cepat menjawab, Lu Xun, aku bebas. Dia ingin mengetik sesuatu yang lain, tetapi Chen Mian menghentikannya. Chen Mian yang cerdik membisikkan sebuah rencana di telinganya. Lin King mengangguk, mengedit pesan dan mengirimkannya di WeChat. Namun, aku ingin bermain sedikit permainan denganmu. 10 menit kemudian, kami masing-masing menuliskan judul film yang kami dan orang lain ingin tonton. Tujuan melakukan ini adalah untuk menguji Lu Xun dan melihat jawaban sebenarnya, yang akan membantu untuk memahami dirinya yang sebenarnya. Pada saat ini, setelah Lu Xun mendapatkan pertanyaan ujian, dia dengan cepat memeriksa perangkat lunak tiket bioskop dan akhirnya memilih 2 film. Yang satu adalah film laga yang disukainya, dan satunya lagi adalah film fiksi ilmiah yang disukai Lin King. Ketika waktu 10 menit habis, keduanya mengirimkan jawaban mereka ke kotak obrolan mereka sendiri pada saat yang sama. Ternyata jawaban mereka persis sama. Bahkan Chen Mian berseru, ya dewa, ini sungguh menakjubkan. Bagaimana kamu tahu aku suka film fiksi ilmiah? Lin King mau tidak mau bertanya pada Lu Xun. Saat berikutnya, suara tawa Lu Xun terdengar di WeChat. 8 dari 10 kali saat Anda pergi ke rumah tua, Anda akan memegang buku fiksi ilmiah di tangan Anda. Sulit bagi saya untuk tidak tahu bahwa Anda menyukai film fiksi ilmiah. Lin King tercengang. Aku tidak menyangka Lu Xun begitu jeli. Dia selalu berpikir bahwa mereka berdua hanya sedikit berinteraksi di rumah lama itu. Chen Mian menyenggol siku Lin King dengan penuh semangat. Tentu saja, bahkan si idiot Lu Yan tidak tahu kalau kamu suka film fiksi ilmiah, jadi dia selalu memesan film seni. San Ye ini sungguh mengagumkan. Aku akan memberinya stempel persetujuan resmi dari sahabatku. Lin King tersenyum muram. Siapa bilang tidak? Dia telah lama membaca novel fiksi ilmiah, tetapi Lu Yan selalu memesan film seni romantis. Pada akhirnya, Lin King dan Lu Xun berdiskusi dan memutuskan untuk membuat film aksi fiksi ilmiah. Wajah Lin King penuh kegembiraan karena dia sudah lama tidak menonton film fiksi ilmiah. Setelah pulang kerja, Lu Xun datang menjemputnya. Setelah mereka makan ringan, mereka berbaris untuk mendapatkan tiket. Sepanjang jalan, sudut mulut Lin King terangkat, sampai dia melihat sosok yang dikenalnya, dan darahnya tiba-tiba menjadi dingin. Ada apa? Lu Xun dengan tajam memperhatikan perubahan ekspresi Lin King. Lin King menarik kembali pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Lu Xun mengikuti arah yang dilihatnya dan melihat beberapa anak SMA berkelahi dan bermain. Salah satu di antaranya, seorang anak laki-laki dengan kepala datar dan ujung rambut kuning, sangat menarik perhatian. Pria itu mengenakan anting di telinga kanannya, dan sudut mulutnya di sisi yang sama terangkat oleh inersia, tampak agak jahat. Benar-benar pembuat onar. Lu Xun sedikit mengernyit, berpikir bahwa meskipun Lin King adalah siswa yang tidak patuh, dia seharusnya tidak bereaksi seperti ini. Seluruh wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, Lin King jelas-jelas sedang linglung dan langkahnya tidak mantap. Saat saya sampai di tempat pertunjukan, pikiran saya sama sekali tidak tertuju pada film itu. Sebelum filmnya berakhir, dia berbisik di telinga Lu Xun. Aku merasa sedikit tidak nyaman, ayo pergi dulu. Lu Xun mengangguk. Keduanya meninggalkan bioskop dan kembali ke apartemen mereka. Begitu dia memasuki pintu, Lu Xun meraih tangan Lin King. Awalnya dia ingin bertanya ada apa, tapi dia mengerutkan kening. Mengapa tanganmu begitu dingin? Saya merasa sedikit tidak nyaman, jadi saya berpikir untuk kembali. Lin King menjelaskan dengan tidak nyaman. Kalau begitu, aku akan memanggil dokter keluarga. Begitu Lu Xun mengeluarkan ponselnya, Lin King memotongnya. Aku baik-baik saja, kembali saja ke kamarmu dan berbaring sebentar. Setelah mengatakan itu, Lin King mengunci dirinya di kamar utama. Lu Xun menatap sosok yang melarikan diri itu,
hatinya merasa berat. Dia hanya anak muda, kenapa kamu begitu takut? Tanganmu dingin. Tidak lama kemudian, Zhou Nan, yang diam-diam melindungi tuan ketiga dan istrinya, juga datang. Lu Xun meliriknya dan berkata, periksa kamera pengintai di bioskop. Di depan kita malam ini, ada beberapa siswa sekolah menengah. Salah satu dari mereka mengecat rambutnya menjadi kuning. Teliti latar belakang mereka. Tuan San curiga kalau perilaku tidak normal istrimu malam ini ada hubungannya dengan murid-murid SMA itu. Ya, Lu Xun mengangguk. Sebelum Lin Qing melihat orang itu, dia sudah bersemangat. Namun setelah itu, dia menjadi panik dan nafasnya menjadi tidak stabil. Zhou Nan terbahtuk 2 kali dan berbisik canggung di telinga Lu Xun. Tuan ketiga, mungkinkah nyonya sedang menstruasi? Tidak, Lu Xun berkata dengan tegas. Zhou Nan tercengang. Kamu juga tahu ini. Tatapan mata Lu Xun semakin dalam, dan Zhou Nan sangat takut hingga dia segera lari. Tuan ketiga, saya akan segera mengurusnya. Lu Xun menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Lin Qing pergi ke rumah tua itu rata-rata sebulan sekali dan juga pergi ke sana pada hari libur. Dia tidak pernah melewatkan satu pun dalam 3 tahun. Dia selalu memperhatikannya dari jauh, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dia ingat dengan jelas saat dia mengerutkan kening dan menunjukkan rasa tidak nyaman, saat dia menolak minum air es, dan saat dia takut kedinginan. Ini tentu saja termasuk periode menstruasinya. Di tengah malam, Lu Xun berjingkat-jingkat ke kamar tidur utama. Di bawah sinar bulan di luar jendela, dia melihat Lin Qing membungkuk, memeluk bantal, tampak sangat tidak aman. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai alisnya 2 kali, menarik selimut menutupinya, dan kembali ke kamar. Keesokan harinya, Zhou Nan membawa informasi siswa sekolah menengah ke bioskop. Tuan ketiga, semua siswa itu adalah siswa senior. Mereka adalah pembuat onar di sekolah menengah eksperimen distrik barat. Mereka biasanya mendapat peringkat terendah di kelas. Zhou Nan menunjuk ke arah anak laki-laki dengan rambut yang dicat kuning dan berkata, tebakanmu benar. Orang ini pastilah orang yang membuat istriku tergila-gila. Apa kamu yakin? Lu Xun mengangkat matanya. Zhou Nan mengangguk. Di antara para siswa tersebut, hanya istri saya yang pernah berhubungan dengannya. Namanya Qi Tianqi. Setelah lulus, istri saya ditugaskan ke sekolah menengah eksperimen distrik barat untuk magang, dan dialah yang bertanggung jawab atas kelas Qi Tianqi saat itu. Setelah jeda, Zhou Nan menambahkan, istri saya dikabarkan lulus dengan nilai yang sangat baik. Sekolah menengah eksperimental distrik barat ingin mempekerjakannya di sana. Namun, karena suatu alasan, dia menolak dan malah datang untuk mengajar di sekolah dasar. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa alih-alih mengajar di sekolah menengah eksperimental utama, ia mengajar di sekolah dasar. Bagaimana dengan informasi lainnya? Kami masih menyelidiki. Kami tidak dapat mengetahui apakah ada konflik antara keduanya saat itu. Begitu suara itu berakhir, Lin Qing mendorong pintu hingga terbuka dengan bunyi klik dan berjalan keluar. Lu Xun dan Zhou Nan secara naluriah terkejut. Lin Qing tampak linglung dan tidak mendengar apa yang dikatakan keduanya sebelumnya. Dia memaksakan senyum, menyapa, dan berjalan menuju meja makan. Melihatnya seperti itu, Lu Xun mengerutkan kening dan mendorong kursi rodanya untuk membantunya membongkar sarapan. Ketika sikunya menyentuh badan Lin Qing gemetar hebat, bereaksi hebat dan menjauhkan diri. Kali ini, alis Lu Xun semakin berkerut. Maaf, aku tidak menyangka kau ada di belakangku sekarang. Lin Qing juga tahu bahwa dia telah bereaksi berlebihan dan buru-buru menjelaskan. Setelah menjelaskan, dia menundukkan kepalanya dan memakan sarapannya dalam diam. Dia telah bermimpi tentang kejadian setahun yang lalu sepanjang malam tadi dan merasa sangat tidak nyaman. Kepalaku sakit sekali dan aku merasa sedikit mual. Melihat dia tampak tidak sehat, Lu Xun bertanya dengan lembut, apakah kamu ingin memanggil dokter untuk memeriksanya? Tidak, saya sudah kenyang dan harus pergi bekerja. Lin Qing berdiri dengan cemas, meraih tasnya dan segera meninggalkan apartemen. Begitu pintu tertutup, wajah Lu Xun menjadi sangat muram hingga air es hampir merembes keluar darinya. Zhou Nan sangat marah hingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat situasi ini, siapapun yang cerdas dapat menebak sesuatu secara samar. Begitu Lin Qing tiba di sekolah, Wang Mei memanggilnya ke kantornya. Bersiaplah,
Besok pergilah ke distrik barat untuk mengikuti kompetisi promosi guru berprestasi di kota ini. Distrik barat, bagaimana mungkin aku tidak pergi? Lin Qing berseru tanpa sadar. Pada saat ini, saudara perempuan Luo Jiaren baru saja mengetuk pintu dan memasuki kantor Direktur Wang. Ketika dia mendengar reaksi Lin Qing, dia jelas tercengang. Wang Mei mengerutkan kening. Kenapa? Kompetisi setiap tahun diadakan di distrik barat. Kita berada di distrik timur untuk babak penyisihan. Kamu satu-satunya yang maju ke babak berikutnya di sekolah. Kalau kamu tidak ikut, siapa yang akan ikut? Mendengar ini, napas Lin Qing sedikit lebih cepat. Dia linglung dan sepertinya mendengar suara orang itu di telinganya. Jangan biarkan aku melihatmu di distrik barat lagi. Suara dingin itu, bagaikan ular piton raksasa yang melilitnya, semakin mendekat, membuat Lin Qing menggigil. Guru Lin, suara Wang Mei menjadi lebih berat. Lin Qing tersadar kembali dan mengangguk. Oh, baiklah, aku mengerti, aku akan pergi dan bersiap sekarang. Setelah mengatakan itu, Lin Qing meninggalkan kantor dalam keadaan linglung. Wang Mei memutar matanya dan berkata di depan saudara perempuan Luo Jiaren. Kamu gila. Mata suster Luo Jiaren menjadi gelap. Dia selalu merasa bahwa Lin Qing tampaknya sangat takut pada distrik barat. Jadi, begitu dia keluar dari kantor, dia menceritakan hal ini kepada Luo Jiaren sebagai lelucon. Ngomong-ngomong, izinkan aku bergosip sedikit. Kamu dekat dengan Miao Miao. Apa kamu tahu mengapa adiknya begitu takut pada Siku? Di sisi lain, Lu Minghua sedang duduk di ruang pribadi di kedai teh, mendengarkan laporan dari pengunjung. Tiba-tiba, matanya bersinar. Apakah kamu berbicara tentang putra satu-satunya keluarga Qi Tianqi? Itu dia, Paman Hui, si pengemudi dengan separuh rambutnya sudah memutih, mengangguk. Lu Minghua membuat secangkir teh dan menaruhnya di depannya. Paman Hui, silakan duduk. Kami tidak perlu bersikap sopan. Paman Hui adalah pria cakap yang dibawanya dari keluarga ibunya. Dia berusia awal 50-an, tenang dan efisien, dan telah memenangkan hatinya. Paman Hui duduk, menyesap tehnya, lalu bertanya lagi. Nona, mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk meminta saya menyelidiki Qi Tianqi? Mata-mata yang saya kirim memberitahu saya bahwa Lin Qing dan saudara ketiga pergi menonton film, dan ketika mereka melihat beberapa siswa sekolah menengah, wajah mereka berubah. Tiba-tiba, Lu Minghua tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka mereka akan menggali orang yang begitu berharga. Paman Hui menyipitkan matanya sedikit. Nona, apakah Anda ingin Qi Tianqi berurusan dengan Lin Qing? Tetapi bukankah Anda mengatur agar keponakan Anda Hao Tian mengambil tindakan dalam beberapa hari? Saya harus membeli asuransi ganda. Mata Lu Minghua terasa berat saat dia menyesap tehnya. Qi Tianqi adalah anak tunggal dari keluarga Qi. Keluarga Qi memperlakukannya sebagai harta karun. Dibandingkan dengan Hao Tian, dia adalah bidak catur yang lebih berharga. Saat berbicara, Lu Minghua tersenyum dan berkata, bukankah adiknya Qi Mingyue mengejar saudara ketiga sebelumnya? Oh, ngomong-ngomong, besok, Lin Qing akan dikirim ke distrik barat untuk bertanding. Paman Hui melapor kepada Lu Minghua segera setelah dia menerima informasi dari bawahannya. Lu Minghua menepuk meja, hingga menimbulkan suara keras. Baiklah, beritahu Hao Tian segera. Paman Hui hendak pergi ketika dia mendengar Lu Minghua berkata lagi. Kirim foto Lu Sun dan Lin Qing yang pergi ke bioskop ke Qi Mingyue secara anonim. Dan katakan padanya bahwa Lin Qing akan berada di distrik barat besok. Ketika suara itu berakhir, Lu Minghua mengangkat sudut mulutnya tanda puas. Sekarang saatnya menonton sesuatu yang menarik. Luo Jiaren adalah orang yang sangat cerdas. Setelah menerima pesan saudara perempuannya, dia segera pergi mencari Lin Miao Miao. Di kamar Lin Miao Miao, dia mengobrol sebentar dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, Miao Miao, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada adikmu di distrik barat? Ekspresi wajah Lin Miao Miao berubah sedikit, dan dia meliriknya dengan curiga. Apa yang sudah kamu dengar? Oh, tidak, aku baru saja mendengar dari kakakku bahwa kakakmu nampaknya takut pergi ke distrik barat. Lin Miao Miao memasukkan stroberi ke dalam mulutnya, rasanya begitu asam hingga dia menyipitkan matanya dan menatap Luo Jiaren. Mengapa? Apakah Anda tertarik dengan ini? Apakah ini bermanfaat? Luo Jiaren tersenyum pahit. Bukankah aku sudah mengalahkan tuan ketiga itu? Aku hanya ingin memanfaatkan masalah ini dengan baik.
Kamu bahkan tidak tahu bahwa terakhir kali di rumah Fei, kakak iparmu membeli semua tas di toko sebagai hadiah untuk adikmu. Aku tidak tahu betapa irinya aku. Seluruh ruangan, Lin Miao Miao berseru dan duduk tegak. Ya, Luo Jiaren berkata dengan masam, jika kamu terus seperti ini, adikmu akan menjadi semakin sombong dan akan menunggangi kepalamu. Itu tidak akan berhasil. Lin Miao Miao menggebrak meja, aku akan memberitahumu ini. Katakan pada kakak iparku. Setelah terdiam sejenak, Lin Miao Miao menyipitkan matanya dan berkata secara misterius. Saya tidak tahu detailnya. Kakak kedua saya membantu kakak saya menyelesaikan masalah ini. Dia tidak mau mengungkapkannya. Tetapi saya mendengar dari ibu saya bahwa pelajar yang bernama Qi tampaknya telah menanggalkan pakaian saudara perempuan saya dan hampir memperkosanya. Bilang saja aku tidak mengerti, tapi seluruh prosesnya sangat menyiksa, loh. Siswa itu sangat menyimpang. Lin Miao Miao melebih-lebihkan ceritanya. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah pakaian Lin Qing telah dilepas oleh siswi itu. Bagaimanapun, dilihat dari reaksi keluargaku saat itu, seharusnya sama saja. Luo Jiaren menutup mulutnya karena terkejut. Ya dewa, mereka mengatakan bahwa tuan ketiga sangat tabu tentang hal ini. Lin Miao Miao memikirkannya dan mengangguk dengan berat. Ya, saudara ketigaku berkata bahwa tuan ketiga sangat peduli dengan orang lain yang menyentuh barang-barangnya. Belum lagi orang-orang, dia bahkan tidak akan membiarkan barang-barangnya disentuh. Luo Jiaren perlahan mengangkat sudut mulutnya. Baiklah, aku akan pergi mencari Ah Ming dan bertanya tentang keberadaan tuan ketiga. Miao Miao, tunggu saja kabar baikku. Amin adalah seorang gangster yang ditemui Luo Jiaren di klub malam. Dia mengandalkan orang ini untuk mencari tahu keberadaan Lu Xun. Lin Miao Miao mengangkat sudut mulutnya dengan bangga. Lin Qing, mari kita lihat bagaimana kamu bisa begitu sombong di hadapanku di masa depan. Aku tidak percaya bahwa dengan kehidupan seperti milikmu, kamu bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia daripadaku. Di sisi lain, Lin Qing linglung sepanjang hari. Setelah kembali ke apartemen dan memberitahu Lu Xun bahwa dia akan melakukan perjalanan bisnis, dia mengunci diri di kamar. Lin Qing jelas menyembunyikan sesuatu, dan Lu Xun pun tidak enak badan. Suasana di seluruh rumah menjadi menyedihkan. Keesokan harinya, Lu Xun secara pribadi mengantar Lin Qing ke kereta menuju distrik barat. Sebelum memasuki stasiun, Lu Xun memegang erat tangan Lin Qing, matanya yang dalam menunjukkan tekad. Ayu, aku tetap mengatakan hal yang sama. Aku suamimu, aku bisa melindungimu. Apapun yang kamu miliki, kamu bisa menceritakannya padaku. Kamu selalu bisa percaya padaku. Suara Lu Xun sehangat angin pegunungan, selalu memberikan perasaan tenang kepada orang-orang. Lin Qing merasakan sedikit kehangatan di hatinya, lalu memaksakan senyum dan mengangguk. Oke. Lu Xun memperhatikan Lin Qing memasuki stasiun dan melirik Zhounan. Apakah kamu sudah mengatur seseorang untuk melindungi istrimu? Ya, Xia Bei memang sudah diatur untuk menemani istriku dalam perjalanan bisnisnya. Xia Bei adalah seorang wanita, jadi akan lebih mudah baginya untuk menemani istriku. Lu Xun mengangguk, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Zhounan mendorongnya keluar dari stasiun kereta dan berkata sambil berjalan, Tuan ketiga, Anda ada rapat pukul 10 pagi untuk membahas proyek di Beishan. Membatalkan. Zhounan, beli tiket kereta berikutnya. Kita akan menemani istriku dalam perjalanan bisnis. Zhounan, juga, mintalah seseorang membawakan pakaian perjalananku, dan bawa pula sang jenderal. Zhounan, cepatlah pergi. Lu Xun mengepalkan tangannya sedikit, merasa sedikit gelisah di dalam. 2 jam kemudian, Lu Xun dan Zhounan menaiki kereta ke distrik barat. Tidak lama kemudian, keponakan Lu Minghua, Wu Haotian dan Luo Jiaren juga berangkat ke distrik barat. Lin Qing banyak berpikir sepanjang perjalanan. Saya seharusnya tidak takut, bukan dia yang melakukan kesalahan. Dia harus cukup berani untuk mengatasi ketakutan batinnya. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki Lu Xun sebagai pendukung kuatnya. Memikirkan Lu Xun, mulut Lin Qing sedikit melengkung. Ketika dia tiba di tempat kompetisi, dia berjalan ke ruang ujian dengan mudah. 2 jam kemudian, Lu Xun juga tiba di hotel tempat Lin Qing menginap. Dia pergi ke meja resepsionis dan mengeluarkan kartu identitas dan surat nikahnya. Saya suami Lin Qing. Ini kartu identitas saya. Istri saya sedang terburu-buru untuk keluar hari ini,
jadi dia membawakan saya dokumen penting. Tolong berikan saya kartu kamar duplikatnya. Saya harus masuk. Setelah memeriksa kartu identitas dan surat nikah, resepsionis itu dengan sopan menjawab. Maaf Tuan, kami masih perlu menghubungi istri Anda. Istri saya sedang ujian dan teleponnya dimatikan. Resepsionis itu ragu-ragu. Pada saat ini, manajer hotel datang dan terkejut melihat bahwa itu adalah Lusun. Tuan ketiga, mengapa Anda ada di sini? Zhou Nan menyatakan permintaan Lusun. Manajer hotel itu dengan cepat memarahi resepsionis wanita di meja depan. Cepat berikan kartu kamar kepada Tuan San. Kalau terjadi apa-apa, saya yang akan bertanggung jawab. Kamu masih mau kerja di sini. Percaya atau tidak? Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Lusun memotongnya. Tidak perlu memecatnya, dia sangat berdedikasi. Mendengar hal itu, sang manajer hotel langsung tersenyum dan berkata, ya, apa yang dikatakan Tuan San benar. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan kartu kamar kepada Tuan ketiga. Saya juga ingin kamar presiden. Oke, manajer itu membungkuk dan meminta resepsionis wanita untuk menyiapkan kamar suite presiden, lalu menyerahkan kartu kamar kepada Lusun. Zhou Nan mendorong Lusun ke dalam lift dan bertanya dengan bingung, Tuan ketiga, Anda mengambil kartu kamar istri Anda, mengapa Anda ingin membuka kamar presidensial lainnya? Apakah obat itu diresepkan kepadanya? Lusun menunduk dan melirik dua kartu kamar di tangannya. Saya meminta kartu kamar istri saya hanya untuk berjaga-jaga. Jika terjadi kesalahan, menggesek kartu lebih cepat daripada menendang pintu. Zhou Nan, oh, saya terlalu memikirkannya. Kamar presidensial bukan untukku. Setelah tiba di kamar presiden, Lusun mengadakan konferensi video dengan bawahannya. Semua negosiasi kerja sama untuk proyek Beishan asli juga telah dipindahkan secara daring. Di sini, ia mengadakan 2 pertemuan berturut-turut, dari pagi hingga sore. Begitu rapat berakhir, Zhou Nan datang untuk melapor. Tuan ketiga, Wu Haotian dan Luo Jiaren juga ada di sini. Mata Lusun menjadi gelap. Benar saja, keputusan untuk menemani Lin Qing dalam perjalanan bisnis ini adalah keputusan yang tepat. Tidak mengherankan jika Wu Haotian datang ke sini karena Lu Minghua memberinya petunjuk. Cari tahu siapa yang membocorkan keberadaan kita kepada Luo Jiaren dan beri dia pelajaran. Sudah ditangani. Ketika orang itu mengaku, dia mengatakan bahwa Luo Jiaren ingin memberitahu Tuan ketiga tentang sesuatu yang penting. Dia baru mengungkapkan keberadaan Tuan ketiga setelah dia yakin bahwa Tuan ketiga tidak akan mempermalukannya. Hal penting, Lusun memainkan pena di tangannya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengangkat sudut mulutnya yang membuat Zhou Nan merasa sedikit menyeramkan, dan berkata dengan suara tenang. Pergi, panggil Luo Jiaren ke kedai kopi lobi di lantai bawah dan katakan padanya aku ingin menemuinya. Zhou Nan tercengang. Mengapa tidak membawa Luo Jiaren ke sini? Lebih baik bersikap pribadi, mungkin dia bisa lebih mudah mengungkapkan beberapa rahasia. Mendengar ini, Lusun melotot padanya dan berkata, kau membawa wanita lain ke kamarku. Apa kau ingin istriku menceraikanku? Zhou Nan begitu ketakutan hingga dia tiba-tiba menggigil dan bergumam pelan. Aku masih di sini. Tidak, Lusun berkata dengan tegas, aku tidak akan melakukan apapun yang bisa memberitahu orang lain. Jika seseorang mengambil tangkapan layar dari pengawasan hotel dan menangkap Luo Jiaren datang ke kamarku, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada istriku? Zhou Nan sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Ini, aku takut sifat-sifat kelaki-lakian sudah tertanam di tulang-tulangnya. Segera, Zhou Nan mengundang Luo Jiaren kemari. Sambil mendorong Lusun ke bawah, Zhou Nan juga melapor. Tuan ketiga, kami menemukan panggilan telepon antara Wu Haotian dan Lu Minghua. Dia mungkin akan pergi ke kamar istrinya malam ini dan menyerangnya. Baiklah, awasi dia baik-baik. Lusun tampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak menganggap serius keponakannya Lu Minghua. Ketika mereka tiba di kedai kopi, Luo Jiaren berdiri dengan penuh semangat, menatap Lusun dengan matanya, dan memanggil dengan suara genit, Tuan ketiga. Lusun didorong oleh Zhou Nan. Saat dia melewati Luo Jiaren, bau menyengat parfum industri menyengat di wajahnya, hampir membuatnya muntah. Sambil menahan rasa tidak senangnya, dia bertanya terus terang. Apa yang kamu inginkan dariku? Luo Jia dengan penuh pertimbangan menuangkan segelas limun untuk Lusun dan tanpa sadar melirik Zhou Nan.
Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Lu Xun membelai cincin kawin di jari manisnya 2 kali dan berkata dengan ringan, sebagai seorang pria yang sudah menikah, aku tidak akan bertemu dengan wanita sendirian di tempat pribadi. Dia tidak akan meninggalkan keluargaku. Ketika Luo Jiaren mendengar ini, wajahnya membeku, tetapi dia segera memaksakan senyum tak berdaya. Aku benar-benar iri pada Suster Ayu karena menemukan suami sebaik dirimu. Tapi, Tuan ketiga, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Oh, suara Lu Xun menjadi sedikit lebih dingin. Tuan ketiga, pernikahan haruslah tulus. Tapi, Suster Ayu jelas-jelas menyembunyikan sesuatu darimu. Saat Luo Jiaren berbicara, dia mengamati ekspresi Lu Xun. Melihat wajah Lu Xun sedikit menggelap, dia diam-diam merasa lega dan melanjutkan, Kakak Yu, aku mungkin tidak memberitahumu tentang dia dan Qi Tianqi, kan? Apa yang mungkin terjadi antara dia dan Qi Tianqi? Wajah Lu Xun yang pucat pasi tampak tertutup lapisan es dalam sekejap. Hati Luo Jiaren semakin bersemangat. Dia telah diperkosa oleh Qi Tianqi. Ini tidak mungkin. Suara Lu Xun dalam dan tegas, memperlihatkan tekad penuhnya. Luo Jiaren sedikit menurunkan pandangannya, tetapi bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Dia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya, menurut Miao Miao, itu tidak sampai ke langkah terakhir. Tapi, Qi Tianqi menelanjangi pakaiannya dan menyiksanya. Prosesnya sangat, dan ada banyak alat peraga, dan mereka mengambil video dan foto. Jika bukan karena saudara laki-laki kedua Sister Yu yang bergegas masuk di akhir, mungkin, itu akan terjadi. Setiap kali kata-kata Luo Jiaren diucapkan, ekspresi Lu Xun menjadi semakin gelap. Luo Jiaren mendesah di akhir pidatonya. Tuan ketiga, aku benar-benar mencintaimu. Aku merasa tidak enak karena kau tidak diberitahu. Kakak Yu jelas-jelas menyembunyikan hal-hal ini darimu. Anda mengatakan jika video-video cabul itu dirilis, bagaimana Tuan ketiga bisa bertahan hidup di Jiangcheng di masa mendatang? Tuan ketiga, Luo Jiaren memanggil dengan suara genit, beri aku kesempatan, biarkan aku mencintaimu sepenuh hati. Kalau sebelum nikah Suster Ayu sudah selingkuh, kenapa harus? Selagi dia berbicara, Luo Jiaren mengulurkan tangan Lu Xun, mencoba menekan punggung tangannya. Akibatnya, sebelum dia menyentuh Lu Xun menarik diri. Mata Luo Jiaren menjadi gelap dan ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Namun pada saat berikutnya, sebuah kartu kamar didorong dan menarik perhatiannya. Lu Xun tidak mengatakan apa-apa dan didorong pergi oleh Zhou Nan. Luo Jiaren melihat angka 8-404 yang tertulis di kartu kamar hotel dan langsung menjadi sangat bersemangat. Setelah malam ini, membeli tas hanya memakan waktu beberapa menit. Luo Jiaren mengambil kartu kamar dan menciumnya beberapa kali. Pada saat yang sama, Lin Qing baru saja menyelesaikan ujian dan kembali ke hotel. Seorang pelayan datang dan berkata, Halo, saya resepsionis untuk kompetisi kota ini. Apakah Anda guru Lin Qing? Ya, Lin Qing mengangguk dengan sopan. Kalau begitu, saya akan mengganggu Anda sebentar, Tuan Lin. Pelayan itu menunjuk ke arah bilik dekat jendela. Saya punya kuesioner untuk kompetisi yang harus Anda isi. Mohon tunggu sebentar, dan staf terkait akan menghubungi Anda. Lin Qing baru saja duduk. Pelayan yang antusias menuangkan segelas limun untuknya. Lin Qing mengambil limun dan hendak meminumnya, tetapi ketika dia memikirkan segelas susu yang diberikan Lu Minghua, dia segera meletakkannya. Dia mengeluarkan botol kecil air mineral dari tasnya, membuka tutupnya, menyesapnya, lalu menaruhnya kembali. Setelah beberapa saat, seorang wanita mengenakan setelan putih bergaya Chanel berjalan dengan arogan dan menatap Lin Qing dengan tatapan tidak ramah. Apakah kamu Lin Qing? Itu aku. Lin Qing bertemu dengan tatapan tidak bersahabat dari wanita itu dan merasa sedikit jijik dalam hatinya. Dengan keras, wanita itu melemparkan kunci mobil berlogo BMW ke atas meja, lalu melempar tas LV miliknya ke atas meja. Kemudian dia duduk dengan arogan di hadapan Lin Qing, menyilangkan kaki dan menatapnya. Dia tidak cantik alami, tapi dia punya sedikit temperamen kewanitaan. Sambil berbicara, wanita itu menatap gelas limun dengan jijik dan menunjukkan manikurnya kepada Lin Qing. Apakah terlihat bagus? Aku baru saja melakukannya. Aku perlu menyemprotkan sedikit pelembab. Sambil berbicara, dia mengeluarkan botol semprot kecil dari tasnya dan menyemprotkannya ke kukunya. Beberapa suara mendesing. Bau tajam semprotan itu menusuk Lin Qing.
Lin King tanpa sadar menahan napas, sedikit bingung dengan tindakan keterlaluan di depannya. "Permisi, apakah Anda di sini untuk mengisi kuesioner? Kalau tidak, saya akan pergi." Wanita itu tersenyum dan terus menyemprot. "Saya di sini untuk memberitahu Anda agar menyerah dalam permainan ini." "Menyerahkan permainan?" Lin King terkejut, lalu tatapannya menjadi lebih serius. "Mengapa kamu memintaku untuk menyerah dalam permainan ini?" "Karena aku Kim Yue," kata wanita itu dengan percaya diri. Ketika Lin King mendengar nama keluarga ini, wajahnya langsung berubah. "Tidak ada kuesioner sama sekali, kan? Apakah kamu menyuap pelayan agar aku mengizinkanmu menunggu di sini?" "Itu benar." Kim Yue mengangkat alisnya dan mengagumi manikurnya dengan arogan, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Lin King. "Aku ingat kakakku bilang padamu untuk tidak muncul di distrik barat lagi." Saat mengatakan itu, Kim Yue mengangkat matanya dan tersenyum pada Lin King. "Jadi, tolong tinggalkan permainan ini sekarang dan keluar dari distrik barat." "Maaf, kakakmu memang mengatakan itu, tapi aku tidak setuju. Jiang Cheng begitu besar, tidak ada yang punya, dan tidak ada yang punya keputusan akhir. Aku bisa pergi kemanapun yang aku mau." Sambil berbicara, Lin King mengambil tasnya dan tiba-tiba berdiri. Kim Yue meliriknya dan bertanya dengan ringan, "Apa hubunganmu dengan tuan ketiga?" Lin King mengerutkan kening dan meliriknya. "Maaf, aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskannya padamu." Setelah mengatakan itu, Lin King berbalik dan hendak pergi. Suara ringan Kim Yue datang dari belakang. "Aku tidak peduli mengapa kau menonton film dengan Master Sun. Tapi aku peringatkan kau, jauhi dia. Dia bukan pria yang bisa kau impikan." Lin King tidak repot-repot memperhatikan Kim Yue dan berjalan langsung menuju lift. Namun setelah melangkah beberapa langkah, alisnya berkerut, seolah dia merasa ada sesuatu yang salah. "Badanku menjadi semakin panas dan tungkai serta kakiku menjadi lemas, seperti berjalan di atas kapas. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia jelas tidak minum apapun tadi." Tiba-tiba, ekspresi Lin King berubah. "Itu botol semprot. Tampaknya melembabkan kuku Anda, tetapi sama sekali tidak. Itu sejenis ramuan kotor." Lin King tanpa sadar menoleh ke arah kedai kopi di lobi, dan melihat Kim Yue dengan bibir merah menyala, menatapnya dengan bangga. Tatapan menghina itu seolah mengatakan bahwa menghancurkannya sampai mati semudah menghancurkan semut. Dada Lin King tiba-tiba dipenuhi kebencian. Tetapi semakin dia bersemangat, semakin cepat obat itu bekerja, dan badannya terasa seperti akan terbakar. Tidak, dia tidak boleh jatuh ke dalam perangkap penjahat ini. Sambil menggertakkan giginya, Lin King memaksakan diri berjalan ke tangga. Begitu aku berbelok di tikungan, sebuah tangan besar menutup mulutku rapat-rapat. "Ah!" Jantung Lin King bergetar dan dia berteriak kaget. Tetapi suara itu teredam oleh tangan besar laki-laki itu dan tidak membuat siapapun khawatir sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Lin King ditarik ke dalam kegelapan. Bersambung.